kita perkenalan dulu ya guys ya. Perkenalkan, aku Elin Purnamasari di sini sebagai host. Dan saya Rizka Amalia Putri Wibowo sebagai host kedua. Nah, di sini yang tengah-tengah ada 3 orang ini. Ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan Mbak perkenalan. Mulai dari siapa dulu? Baik, perkenalkan, kalau nama saya Halimah Hafsyadita. Saya dari PLP SD Kestalan Surakarta. Kalau saya Sinta Pratiwi dari SD Negeri Tugu Jebres. Kalau saya Irma Glori Ramansyah Kristi dari PLP SD Negeri Kestalan Surakarta. Suaranya yang agak keras ya Mbak Emi. Iya. Ya. Oke, sudah perkenalan. Di sini ada Mbak Dita, Mbak Cindy, sama Mbak Yemima. Ya, 3 teman saya, 3 rekan saya ini berperan sebagai narasumber pada pagi hari ini. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang P5. Apa sih P5? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, P5. Nah, untuk lebih detailnya kita itu akan membahas atau mengulik tentang pelaksanaan P5 di tempat magang atau di tempat narasumber kita mengajar, ya, yaitu di SD Negeri Kestalan Surakarta dan juga di SD Negeri Tugu Surakarta. Ya, langsung saja ya kita masuk ke topik obrolan yang pertama. Ya, oh iya, menurut tadi kan sudah dijelaskan ini kepanjangan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian menurut narasumber, menurut Mbak Dita, Mbak Cindy atau Mbak Yemima ini P5 itu pengertiannya apa sih? Nah, pengertian P5 itu yang apa? secara jabarnya, Ya mungkin teman-teman di rumah kan belum pada tahu P5, mungkin masih asing karena itu kan ada di kurikulum merdeka ya Mbak ya? Iya, mungkin masih pada asing dengan kata P5 itu apa sih? Gitu. Mungkin bisa membantu menjawab ya, teman-teman di rumah juga pada paham. Baik, kalau menurut dari saya ya, proyek pelajar Pancasila itu proyek yang mempelajari tentang tema-tema, tapi berasal dari isu-isu atau dari lingkungan-lingkungan sekitar seperti itu. Isu atau lingkungan sekitar. Kalau Yang menurut diambil dari tema-tema. oh ya. Kalau menurut saya pribadi ya Kak, kalau P5 itu ya, jadi menurut saya P5 itu upaya pembelajaran yang dimana kita tuh pendidikan Pancasila ya Kak. Jadi dimana kita harus teknologi yang ke depan. Jadi isu-isu kita tuh harus menghasilkan proyek gitu ya. Mungkin kebanyakan dari kan penguatan profil apa sih jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Upaya dalam membelajarkan pendidikan Pancasila yang dimana menghasilkan suatu proyek. Nah, oke. Dan menurut Mbak Dita dan Mbak Upaya Cindy. dalam menghasilkan suatu proyek. Iya. Ya. Proyek itu seperti apa toh? Yang menghasilkan suatu Kegiatan proyek. apa? Misal kita membuat kegiatan yang dari nanti aja ya Kak lebih Ah, tepatnya. iya. Kita lanjut Kita ke lanjut pertanyaan aja. selanjutnya. Nah, Iya. Baiklah, kemudian ini saya kepo ini. Pasti kan di sekolah tempat kalian, tempat teman-teman mengajar, pasti sudah pada menerapkan proyek tersebut ya? Sudah ya? Sudah. Nah, kemudian bagaimana sih proses pemilihan tema? Proses pemilihan tema yang digunakan dalam P5 di tempat kalian mengajar. Ya, untuk di SD Negeri Kestalan sendiri ya, itu kita ada mengadakan rapat dulu ya dengan bapak dari ibu guru yang dia juga wali dari kelas Ya, wali. ya, wali dari kelas yang kebetulan juga sudah kurikulum merdeka ya, Ya. juga koordinasi ya. Iya. Itu jadi kita memilih beberapa tema. Terus saya lanjutkan ya. Terus pemilihan tema itu kita kayak di saring apa ya? Di filter. Nah, Ya. nanti kita filter, kita memilih tema apa yang cocok. Nah, Oh, jadi ini sebelum hari-harinya itu ada beberapa Pilihan. pilihan. Nah. Tapi
terus yang jadi pilihannya apa Mbak? Kebetulan di SD Negeri Kestalan kita milihnya market day. Ya, Itu SD Negeri Tugu sendiri sendiri itu nggak ada ya rapat sama guru ataupun sama kepala sekolah yang lain. Jadi kita otomatis di sana langsung menghadapin besok tiba-tiba ada ini, ada P5, ada di kelas 5, ada di kelas 5, ada ini, dan kelas 2 ada ini. SD Negeri Tugu itu kebetulan juga yang apa namanya baru ikut kurikulum merdeka itu kelas 1, 2, sama 5 ya. Di kelas 3 kita masih masuk tematik sambut kilas. satu sama juga 4. ya, berarti untuk kelas 3-nya itu masih tematik ya. Ya, kelas 3 Yang dan lainnya kelas 6 sama ya, masih 3 dan 6 masih tematik. SD Tugu dan Kestalan sama ya? sama. Ya, sama. Iya, saya juga Kestalan. Iya. Ya, di sini saya sendirian. Iya, baik. Kita lanjut. Oh iya, tadi ini yang di SD Negeri Tugu proyeknya apa Mbak Cindy? Proyeknya itu ada 2, untuk kelas 9 ke kelas 5 itu kita membuat makanan dari olahan tepung, entah itu sekreatif peserta didik lah Kak. Jadi misal Kak, ada yang membuat bakwan jagung, sama Jamur tepung? nggak ada Kak, nggak ada ya, cuma Itu apa ya, Oreo ditentukan gitu. dari pihak Kalau yang cumi tepung buat Mbak? acara apa? Nanti aja Kak kita Apa ya, dari anak-anaknya? apanya? Yang menentukan tema. Menentukan tema atau menu yang dipilih itu? Itu tergantung peserta didiknya Kak. Jadi ya udah kalian pokoknya dibuat. Tapi kadang menurut saya itu kan membuatannya di rumah ya, jadi kan pasti ada olahan tangan dari orang tua Orang peserta tua, didik. ya. Jadi itu dibawa ke sekolah Ya. sudah jadi. Sudah jadi nanti Lanjut dulu. Itu berarti ini ya Mbak ya, untuk kelas tinggi, pembuatan untuk makanan dari tepung, untuk kelas rendahnya. membuat telur asin ya, cara membuat telur asin. Oke, berimanya membuat telur asin. Kemudian di SD Negeri Kestalan tadi market day Iya. Kedai di kelas 5. 5. Ya, jadi teman-teman ini dari SD Negeri Kestalan proyeknya yaitu market day, di mana yang melakukan itu kelas 5 ya, peserta didik kelas 5. Kemudian di SD Negeri Tugu itu proyeknya di kelas atas. Kelas atasnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 juga. Kelas 2. Ya, di kelas atas atau kelas 5 itu proyeknya membuat olahan makanan dari tepung. Nah, kemudian di kelas rendahnya cara untuk membuat telur asin ya. Ya, market day, olahan tepung, telur asin. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya ya, ke pertanyaan selanjutnya, obrolan berikutnya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan P5? Pelaksanaan P5 ini, proyek ini di tempat teman-teman mengajar atau magang. Ya, jadi untuk di SD Negeri Kestalan sendiri kita mengambil di kelas 5 ya. Jadi kelas 5 itu bebas untuk memilih ingin berjualan apa. Seperti jajanan pasar atau SS gitu Gorengan. ya, gorengan gitu. Lalu untuk stand-nya sendiri itu juga ada beberapa stand ya Mbak Tita ya. Dibagi jadi satu berapa kan 2 kelas Ya, itu. jadi kelas 5A dan kelas 5B. Iya, paralel, Pak. Ya. Jadi kemarin yang dijual itu lebih banyak ke gorengan gitu. Iya, Ya, tapi- seperti gorengan, donat, ya intinya kayak jajanan pasar. Jajanan gitu. pasar. Kira-kira dibanderol harga berapa? Macam-macam sih, Kak. Ada yang 2000, Dan 2000. 3000 ya. Iya. Kemarin ke Itu pon. dibentuk per kelompok atau bagaimana? Enggak, jadi satu stand itu jadi satu kelas, Mbak. Jadi untuk yang lainnya kita ada beberapa kayak literasi lomba gitu. Jadi agak biar nggak bubut-bubut banget, yang lainnya kayak Nggak ada cuma kegiatan. kelas 5 aja gitu. Jadi kita juga mengadakan lomba literasi. Oh, itu untuk kelas lain. Ya, jadi untuk yang kelas bawah seperti kelas 1, 2, Enggak. kelas 1 dan 2. Ya, kelas 3 dan 4 itu literasi. Yang Ah. 2 itu nggak ikut literasi. Sip. Jadi Iya. kelas 1 2 itu ada kegiatannya sendiri karena ini diambil yang P5 ini kan cuma di kelas 5. Ya. Kalau kelas 3 kan sistematik, jadi kelas 3 sama 4 itu
ikut literasi, terus kemudian 1-2 ada kegiatan sendiri menyusun puzzle, ya menyusun puzzle kalau nggak salah. Oh, jadi beragam ya. Iya. Dalam satu hari Iya, ya. jadi Dalam satu hari beragam kegiatan ya. ya. Mungkin ada 3 kegiatan ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu untuk yang menyusun puzzle, yang untuk kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4 kita ada lomba literasi, kelas 5 kita mengajarkan proyek bareng. Kira-kira pada minat nggak pada itu? Ini peserta didik terlibat aktif atau tidak Ya. dalam kegiatan tersebut? Aktif. Ya wajib. Aktif sekali. Aktif. Terus kalau ini komentarnya kan kalau di market itu kan nanti kan juga ada budget ya. Iya. Itu gimana ya caranya pengelolaannya? Kalau kalau mungkin itu dari ini ya, dari setiap kelas itu kan ada kelas masing-masing gitu ya. Terus ya mungkin mereka dari kelasnya itu untuk membuat modal, lalu Labanya dibalikin lagi. Iya, gitu. dibalikin lagi. Berarti ini Dibalikin enggak lagi. hanya koordinasi sama guru kelas, wali kelas sama orang tua juga berarti. Iya, Ya, orang tua tua terlibat. Oh, pasti sebelumnya ini ya sudah diberitahu peserta didik, kemudian disampaikan ke orang tua Ya. pastinya. Itu kan Berarti juga orang tua ikut terlibat begitu ya Ya. dalam proyek ini ya. 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 Kemudian di SD Negeri Tugu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan di SD Negeri Tugu seperti yang dijelaskan tadi ya kayak kalau yang di kelas 5 itu kan proses pembuatan makanan di tepung yang dimana kalau di sekolah tuh nggak efisien ya, kalau di kompor juga nggak ada apa yang lain, makanya dibuat di rumah aja gitu, di rumah aja sampai sekolah itu tuh setiap kelompok ini ada 5 kelompok, di setiap kelompok itu udah ada hasilnya masing-masing, platingan yang cantik lah, inilah gitu. Jadi yang pertama ada yang membuat pisau mayo, ada yang membuat bakwan jagung, ada yang membuat cilok juga, ada yang membuat apa ya namanya oreo, pokoknya oreo kecil, bener-bener Yang goreng itu. Kalau itu satu siswa buat satu ya? Enggak, satu kelompok isinya 5-6 orang. sebagai kelompok itu Iya, satu kelas jadi ada nggak berapa terlalu kelompok? Tapi kalau menurut saya itu kurang efisien. Kurang efektif ya. Kurang efisien karena itu mungkin ada campur tangannya orang tua. Jadi Sebenarnya ya. bukannya sebenarnya ada campur tangan orang tua itu nggak apa-apa, tapi kita harus melihat keaktifan siswanya, keaktifan Iya. peserta didik. Kalau kita Keterlibatannya. ibaratnya seperti tugas rumah ya kan, Iya. kalau begitu. Jadi kak tiba-tiba sampai sekolah itu Kita cek. udah jadi orang tuanya yang mengantar, terus dia bilang, wah ini pasti enak banget mbak anak saya membuat ini, anaknya apa jadi- ibunya ya? Jadi gitu. itu anaknya udah sampai, terus orang tuanya baru nganter. Iya, benar. oh iya. Jadi menurut saya kalau mau dinilai, Tapi tadi katanya ada pembuatan video juga. iya itu ada pembuatan video yang diedit ya menggunakan CapCut atau yang lain. Itu Itu pembuatan videonya anak-anak masak. iya ada awal dari bahannya, terus langkah kegiatan pembuatannya itu gimana gitu ya. Tutorial membuatnya gitu ya. Nah, itu betul prosesnya. proses pembuatannya. Misal kalau pembuatan cilok tuh gimana sih kak gitu. Nanti ditampilin di LCD, terus dari apa namanya Dari pihak PLP 2 yang menilai. Berarti itu ini ya cara peserta didik mempresentasikannya. Iya. Iya. Betul. Mempresentasikan hasil proyeknya tadi seperti itu. Lewat video. Lewat Iya. video tadi. Dan ditonton bersama begitu ya Mbak ya? Iya, ditonton bersama di dalam kelas karena kan itu kelas cuma kelas 5. Kelas 5 kita kelas 5 saya itu juga paralel dari A sama B, tapi yang di P5 itu saya lebih ke kelas 5B gitu. Iya. 5A maksudnya, maaf. Enggak semua menerima. Tidak. Karena sebenarnya beda wali kelas juga beda cara pemahaman untuk cara mengimplementasikan penerapan P5 itu. Nah, untuk yang di kelas 2 mungkin menurut saya lebih efisien di kelas 2-nya sih Kak, kelas 1 dan 2. Karena kita di mana benar-benar gimana cara pembuatan telur asin. Jadi alat dan bahan sudah disiapkan dari rumah. Dia membawa telur asin yang entah itu loh, yang kita belum matang, Oh, iya. yang masih ini, terus bawa garam, bawa batu bata yang udah dihaluskan. Jadi benar-benar proses iya, pure dari sekolah. Jadi kita tuh tahu ya Kak, kita tuh tahu gimana sih cara pembuatan telur asin, dan anak-anak itu juga terlibat aktif gitu dalam pembuatan telur asin itu. Soalnya kan mungkin anak-anak kelas 1 dan 2 itu kan masih excited ya, kayak rasa Iya, ingin itu iya. masih tinggi Masih tinggi, gitu. benar. Maka dari itu ini menurut saya kalau buat P5
antara kelas tinggi dan kelas rendah saya lebih senang ke kelas rendah karena itu benar-benar gimana secara minatnya juga banyak ya. gimana Ya, cara jadi, mengajarkannya. menurut teman-teman, proyek P5 yang kalian laksanakan ini memiliki konteks yang relevan dengan kehidupan nyata bagi peserta didik atau tidak? Kalau menurut saya iya relevan. Karena itu kan melakukan aksinya itu dilihat dari lingkungan, lingkungan sekitarnya. Jadi kayak penerapannya itu diambil dari lingkungan yang ada di peserta didik, kayak gitu kegiatannya. Gitu. Saya Yang relevan ya, Relevan. jadi sudah standar market itu tadi. Iya. Sudah gitu Bu. Sama juga relevan juga sih menurut saya juga kan itu nanti bisa untuk kehidupan sehari-hari. Misal itu yang makanan dari tepung apa yang lain itu kan ya walaupun orang tua tetap ikut tapi dia tahu bagaimana cara proses Cara pembuatan. peserta didik tahu, ya. Peserta didik tahu. Iya, baiklah. Kira-kira itu ada kendala nggak Mbak dari kesalahan dalam guru Kemudian kesalahan belajar. jikalau ada kendala atau hambatan, bagaimana sih solusinya? Ya, cara mengatasinya. Oh ya, untuk di pertemuan sendiri mungkin ini ya Mbak, persiapannya masih kurang matang gitu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya itu proyeknya tuh agak masih ini ya. Iya masih ini Karena soalnya itu kan karena waktu. Iya Masih karena medium well. Iya. oke. Soalnya kita tuh juga bingung kalau kelas 1, kelas 2 itu dilibatkan nggak ya Nah, dalam masa kayak ini itu yang Jadi menjadi apa ya? kalau Berarti dalam pelaksanaannya kurang matang Iya. karena persiapannya juga iya yang kurang ya, matang itu tadi. Sinyal itu. Itu membuat market day itu dalam berapa lama sih Kak? Dalam berapa gitu? Aduh, dapat Iya, sekali ya bener ya. iya. Mendadak. Jadi kita juga ya Oh, agak tapi itu perencanaannya sudah seminggu atau 2 mingguan sebelumnya sebenarnya. ya Tapi tapi realisasinya mungkin nunggu ya waktu. ya nunggu Karena waktunya itu memang yang kayak pada sibuk ini. Tentang ini ya pribadi. Kalau ya ada solusinya nggak? Tidak. Oh iya, solusinya dibikin itu tadi ya sama literasi. Iya. Gitu tadi. Ya. Ditambah acara, Biar ramai. biar rame, biar semua ikut. mungkin pada biar ngerasain Iya. agar semua ikut terlibat Iya, biar ada kegiatan. Ini gitu yang seperti lain. festival malah ya. ya Mbak? betul ya malah seperti Namanya tempat kegiatannya. bazar gitu ya daripada Belajar masa literasi, Iya. puzzle, bermain. Iya. Banyak sekali ya kegiatannya. Kemudian di SD Negeri Tugu sendiri, Kalau kendala kalau menurut saya juga yang sama ya dari kelas 5 tadi dari durasinya Kak. Mungkin itu tadi salah satu kendalanya di mana proses pembuatan tepung itu ya gimana ya saya juga nggak menyalahkan kalau orang tua itu bercampur tapi alangkah baiknya sebenarnya bisa kalau memang nggak bisa dikerjakan di sekolah itu orang tua nggak usah datang ke sekolah. oh orang tuanya juga ikut datang Iya. yang mengantarkan tadi ya, padahal Iya. peserta didiknya sudah Oh, sampai di sekolah. jadi masih ikut campur tangan juga ya Terus itu tuh gorengannya masih hangat Kak, jadi apa baru dibuat atau gimana? Oh, Iya. Jadi buat apa beli ini tadi? Gitu kan kita mikirnya gitu ya. Ya walaupun enak sih, Ya, nggak ya, habis juga semua habis. Kalian yang makan. Iya, oh dari jadi PLP itu makan doang. kalian sendiri Ya, bukan sama Jadi temen juga. seharusnya solusinya itu bagaimana ya? Mungkin solusi yang tepat kalau buat Jangan yang itu. kedepannya ya bukan ya jangan mungkin gitu, ya Kak. itu tapi mungkin dilaksanakan di sekolah. Maksudnya kalau emang kompor nggak ada Kak, kalau misalnya kompor nggak ada kan kita bisa cara pakai lilin atau amon itu Oh juga yang bisa ini aja yang mainan zaman kecil itu loh, Iya, dikasih ada. lilin pakai ini. Yang Kalau ada aku di udah sekolah agak itu susah loh. toh Di nyarinya. pesantren itu yang Aku oh udah udah susah. tapi kan soalnya ke kembali lagi kita nggak ada konfirmasi sama guru yang konfirmasi sama Agak mbak miskom magangnya. ya. Jadi kayak mbak nanti minta tolong dinilai ya gitu jadi kita Hmm. udah sih bener-bener langsung yuk ikut turun tangan yang di yang kelas 5. Kalau yang di kelas 2 kendalanya ya anak-anak kelas 1 dan 2 ya biasa ya kayak tantrum aja Kak, disuruh ini Ya, rame, ya, ya. gimana ya bicaranya ya Pak ini nggak nutup ya Oh, paling cuma iya. ya terus semua manggil jadi bingung. ya Ya, jadi itu tadi ya teman-teman.
sepertinya ya kita sudah punya gambaran lah tentang bagaimana sih pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di masing-masing sekolah dasar tempat teman-teman kita ini magang atau mengajar ya. Nah, terima kasih. Ini tadi sudah pertanyaan terakhir, sudah topik pembelajaran topik pembicaraan topik obrolan yang terakhir ya sudah terakhir. Nah, karena berhubung waktunya juga sudah mepet, sudah panjang sekali ya ini ya. Nanti kita mungkin bisa lanjut part 2 ya kali. Kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain atau mungkin tentang P5 lagi juga boleh. Terima kasih juga kepada semua narasumber kita, tepuk tangan. Nah, baiklah, langsung saja saya sebagai host pertama dan rekan saya Rizka sebagai host kedua. Kami izin mengakhiri acara pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Sampai jumpa lagi bersama kami Spontan.